Oke, kali ini aku mau coba membuat video tutorial bagaimana cara kita agar membuat auto sinkronisasi antara Obsidian dengan GitHub. Oke, bagi yang belum tahu apa itu Obsidian, eh, kalian bisa cari di Google. Intinya dia itu aplikasi yang berfungsi untuk membuat notes atau catatan. Di sini beberapa fitur yang dapat dia yang dapat dimiliki oleh Obsidian lumayan banyak dan juga simple ya. Ini sangat berfungsi bagi kita para developer untuk menyimpan apa yang telah kita pelajari ke dalam Obsidian seperti itu. Namun kalau kita ingin melakukan sinkronisasi menggunakan akun Obsidian itu kita harus membayar sekitar 50 US dollar per user setiap tahun gitu. Sebenarnya ada personal user yang free, cuman dia nggak support untuk sinkronisasi ke server Obsidian. Jadi kita akan mencoba mengkonfigurasikan agar catatan kita dapat tersinkron ke atau tersimpan ke layanan cloud. Di sini kasusnya kita menyimpan catatan kita ke dalam GitHub. Oke, seperti itu mungkin intronya ya. Jadi di sini ada beberapa kondisi yang perlu kita perlu kita miliki. Yang pertama, Obsidian sudah terinstall, punya akun GitHub, kemudian kita sudah membuat SSH atau kalau belum buat kita buat terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari memastikan Obsidian sudah terinstall. Di sini saya sudah memiliki aplikasi Obsidian. Di sini saya menggunakan Linux sebagai sistem operasi default. Ini udah ada beberapa notes yang aku punya. Namun aku akan membuat notes atau Obsidian Vault yang baru. Oke, jadi kita akan membuat namanya Obsidian Test Notes. Kemudian pilih tempat penyimpanan, saya akan menyimpannya di dalam dokumen. Kita buat folder namanya yang test note. Oke, open. Kemudian klik create, sudah terbuka ya. Yang lama tadi kita keluarin terlebih dahulu. Kemudian kita cek di dalam dokumen, dalam folder test note ini. Oh, ternyata dia membuat folder notes baru, berarti dia akan menyimpan di dalam folder yang kedua. Jadi saya membuat folder, ternyata dia membuat folder baru. Di bagian ini saya lupa. Nah, setelah membuat notes atau vault tadi, jadi vault ini tempat kita menyimpan catatan. Kita membuat repository di GitHub. Note test note. Ini sebagai contoh saya akan membuatnya menjadi public. Lebih baik private ya, apabila ada data yang penting yang akan kita simpan di dalam catatan kita di Obsidian. Kemudian ini dibuat seperti ini saja, nggak usah dibuat readme-nya. Kemudian kita create repository. Oke, ini udah terbuat. Kemudian kita pastikan kita sudah membuat SSH dan sudah kita tambahkan ke dalam SSH di GitHub. Fungsinya apa? Fungsinya agar Obsidian dapat melakukan push dan pull itu secara otomatis tanpa melakukan autentifikasi terlebih dahulu atau memasukkan password. Jadi proses sinkronisasinya akan lebih cepat. Bagi yang belum tahu bagaimana cara memasukkan SSH ke dalam GitHub, mungkin kita akan awali dulu dengan membuat SSH. Di sini saya mencontohkan simple saja. Untuk membuat SSH kita perlu mengetikkan komen SSH keygen. Untuk beberapa jenis keygen SSH keygen ini ada beberapa macam, namun saya akan mencoba yang simple saja seperti ini. Dia akan membuat SSH keygen yang baru. Ini kita enter saja sampai selesai.
seperti itu. Tapi saya tidak akan membuat baru karena saya sudah ada. Jadi saya cancel. Dan untuk alokasi SSH ada di dalam, kita masuk ke dalam directory home terlebih dahulu. Di dalam user kita masuk ke folder.ssh. Di dalam folder.ssh ini kita membutuhkan data dari ID RSA pub. Kita copy terlebih dahulu untuk melihat datanya. Ini merupakan data SSH yang saya punya. Kemudian saya akan mengcopy. Kemudian saya akan mencoba untuk masuk ke dalam menu setting di GitHub seperti ini. Kemudian masuk ke dalam SSH ngpgk. Untuk proses ini aku akan mensensor beberapa objek. Di sini kemudian kita tambah new SSH, kemudian masukkan ke dalam key dan namanya apa seperti itu. Misalnya bebas sih kalau ini kita seperti ini misalnya. Kemudian add. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu melakukan hal ini kembali. Oke, karena sudah kita masukkan SSH kita tadi, selanjutnya adalah kita melakukan git initial untuk dapat mengkoneksikan Obsidian Vault yang udah kita buat tadi ke GitHub. Pertama kita akan masuk ke dalam folder dokumen yang berisi folder Obsidian Vault yang kita buat tadi. Kemudian kita open terminal di dalam folder tersebut dan mengetikkan seperti contoh ini. Kita akan membuat git init terlebih dahulu, enter. Kemudian readme nggak usah. Kemudian untuk contoh saja aku membuat catatan di dalam sini, misalnya contoh catatan, kemudian ini isinya save dan tersimpan. Kemudian aku coba cek apakah datanya masuk. Git status di data yang aku buat tadi masuk ke dalam untrack file seperti ini. Kemudian kita akan lanjut membuat commit pertama, git commit m. Ini berisi data atau komentar yang menjelaskan apa yang mau kita buat gitu. Misalnya saya membuat catatan pertama seperti itu. Oh, sebentar. Kita perlu melakukan atau memasukkan file tadi ke dalam gitnya, dan caranya git add titik, simpelnya seperti itu. Sebenarnya kita bisa melakukan satu persatu, tapi aku akan menggunakan komen seperti ini. Kita ulangi yang commit tadi. Oke, sudah masuk. Kemudian kita buat branch git branch m main. Oke, kita sudah membuat branch. Kemudian kita akan menambahkan remote dari repository yang sudah kita buat tadi. Kita akan mengganti metode SSH ini, metode HTTPS menjadi SSH. Oh, ini udah SSH. Maaf. Jadi misalnya sebelumnya HTTPS, kita perlu mengubah ke SSH. Itu fungsi dari kita menambahkan SSH key yang sudah kita generate tadi. Oke, kita kopas saja di sini. Enter. Kemudian untuk mengecek apakah remote-nya masuk, kita bisa melihat menggunakan git remote v. Untuk remote-nya masuk, link remote tadi berfungsi untuk fetch, pull gitu, pull, push dan sebagainya. Kemudian proses selanjutnya kita mencoba push pertama. Oke, sudah berhasil melakukan push. Dalam proses ini tadi kalian bisa lihat bahwa kita tidak perlu menggunakan autentifikasi untuk mengepus ke dalam repository yang sudah kita buat. Kemudian aku akan coba refresh, datanya sudah masuk dalam repository. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan Obsidian bagaimana caranya dia akan bisa melakukan pull dan push otomatis. Jadi Obsidian memiliki beberapa plugin yang dapat kita atur. Kita masuk dalam community plugin. Di sini kita harus mengaktifkan community plugin. Sudah diaktifkan, kemudian dapat restrict mode-nya kita aktifkan, udah. Kemudian masuk ke dalam community plugin, kita browse, kemudian cari atau kita ketik git di dalam
pencarian. Di sini ada namanya Obsidian Git, kita dapat menginstalnya, tunggu prosesnya. Oke, setelah diinstal kita perlu mengaktifkan atau enable pluginnya. Oke, sudah enable, kemudian kita keluarkan. Nah, di sini mulai muncul community plugin yang sudah kita install tadi. Oke. Di sini kita dapat mengatur Git atau plugin Git yang udah kita install tadi agar dapat melakukan sinkronisasi secara otomatis. Pertama kita akan aktifkan split automatic commit and push. Jadi commit ini berapa menit setelah kita melakukan atau menambahkan dokumen atau catatan di dalam Obsidian. Aku akan membuat 1 menit. Jadi ketika aku sudah menambahkan catatan dalam Obsidian, maka dalam 1 menit itu dia akan membuat commit. Dan untuk proses add-nya tadi yang kita manual tadi dia udah otomatis. Kemudian di sini ada out push interval, dia akan melakukan push setiap berapa menit gitu. Kemudian aku akan membuat push setiap 4 menit seperti itu. Kemudian pull setiap 2 menit. Oke, karena contoh ya, kita akan membuat setiap 1 menit. Pullnya 1 menit, pushnya 2 menit seperti itu. Kemudian ini bisa di custom. Ini pesan commitnya ya, pesan commit. Aku akan membuat default seperti ini aja. Oke, ini aku buat merge, aku aktifkan pull update on startup. Jadi ketika Obsidiannya diaktifkan, dia akan melakukan pulling data. Fungsinya ketika kita menggunakan Obsidian di multi gadget atau multi device. Jadi misalnya di device kedua kita melakukan update di Obsidian di device kedua, misalnya di laptop kedua, kemudian kita buka di laptop 1, maka akan melakukan pull data terbaru gitu. Oke, di sini yang cukup penting ya, kita harus menambahkan nama dan juga email. Oke, seperti itu. Oke, config-nya sudah cukup, kita bisa keluarkan. Untuk simpelnya seperti itu ya. Mungkin kalian nanti bisa melakukan konfigurasi lainnya. Oke, kita akan membuat sebuah contoh, membuat catatan lagi apakah sudah berhasil dari config yang sudah kita buat. Contoh dan kedua, contoh isi catatan kedua. Oke, tadi ada melakukan proses push ya. Oke, tadi dia ternyata membuat atau mengepush config yang udah kita atur. Sekarang kita menunggu apakah data yang sudah kita buat ini masuk otomatis ke dalam GitHub atau tersinkron langsung ke dalam GitHub. Tadi aku membuat setiap 1 menit atau 2 menit tadi dia akan otomatis commit. Ini udah memberikan notifikasi commit, dia sudah membuat commit 3 commit, 3 file. Untuk kemudian kita akan menunggu proses pull dan kemudian push. Kita perlu menunggu sekitar 1 sampai 2 menit agar data yang telah kita masukkan terkirim ke GitHub atau berhasil push ke GitHub. Oke, melakukan commit 0. Oke, dia telah melakukan push 3 file to remote. 3 files itu apa saja? Yang pertama ini catatan yang kita buat, kemudian yang lainnya kemungkinan itu config yang ada di dalam Obsidian. Oke, aku coba refresh. Nah, di GitHub filenya sudah berubah seperti yang ada di sini. Kita coba buka yang terakhir. Oke, berhasil. Oke, jadi seperti itu tutorial cara sinkronisasi antara Obsidian dengan GitHub. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thank you.